Indonesia, terbitan dari Departemen Pendidikan Nasional Gramedia Pustaka Jakarta 2008 edisi keempat. Adanya rumusan unsur menerima menunjukkan bahwa tindak pidana suap pasif merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil, sehingga selesainya perbuatan menerima adalah apabila sesuatu perbuatan menerima atau suatu pemberian, misalnya sekepok uang telah berpindah kekuasaan secara mutlak dan nyata ke tangan atau ke dalam kekuasaan pegawai negeri yang menerima. Karena demikian syarat penyelesaian dari perbuatan menerima yang sama dengan syarat dari perbuatan memberi. Dr. Andes Adami Sazawi, SH Hukum Pidana Material dan Formil Korupsi Indonesia, edisi pertama cetakan kedua 2015. Pengertian menerima atas sesuatu berupa kebendaan yang berwujud dapat diartikan ke dalam dua hal, yaitu menerima secara fisik, yaitu penerimaan secara fisik atas suatu penerimaan yang bersifat kebendaan yang berwujud itu ditandai dengan beralihnya hak atau penguasaan sesuatu dari pemberi kepada penerima secara fisik. Dengan demikian penerimaan sesuatu dapat diartikan sebagai peralihan hak atau penguasaan atas sesuatu dari pemberi sesuatu kepada penerima sesuatu secara fisik. Hal ini tentu saja berbeda dengan penerimaan atas suatu kebendaan yang tidak berwujud. Misalnya penerimaan berupa kesempatan atau kenikmatan, maka penerimaan sesuatu berupa kesempatan atau kenikmatan itu lebih ditandai dengan dimanfaatkannya kesempatan atau dinikmatinya kenikmatan oleh si penerima. B. Menerima secara yuridis. Menerima secara yuridis atas kebendaan yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud ditandai dengan peralihan hak atau penguasaan sesuatu dari pemberi kepada penerima hak atau penguasaan secara yuridis. Penerimaan sesuatu kebendaan secara yuridis biasanya dilakukan dalam bentuk kegiatan yang bersifat transaksional melalui penyedia jasa keuangan maupun penyedia jasa lainnya. Penerimaan secara yuridis biasanya lebih sederhana, mudah dan dapat disebut sumber perolehan penggunaannya. Adami Sazawi melihat dari sisi cara menerima dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menerima secara langsung. Penerimaan secara langsung adalah penerimaan yang dilakukan secara langsung oleh penerima dari pemberi. Penerimaan secara langsung ini juga bisa dilakukan baik secara fisik maupun secara yuridis. Dengan demikian, untuk mengukur telah selesainya perbuatan menerima hadiah secara langsung adalah kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima. Yang di sini diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan benda beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka belumlah dianggap perbuatan menerima terwujud secara sempurna. 2. Menerima secara tidak langsung. Penerimaan secara tidak langsung adalah penerimaan sesuatu yang dilakukan secara tidak langsung oleh penerima dari pemberi. Penerimaan secara tidak langsung ini juga dilakukan secara fisik maupun secara yuridis. Penerimaan secara tidak langsung ini sejalan dengan perkembangan transaksi dalam organisasi maupun korporasi. Selanjutnya, Erwiana mengatakan bahwa dalam praktek penerimaan secara tidak langsung inilah yang lebih banyak terjadi dalam tindak pidana suap. Terhadap hal ini, pandangan dokter menyatakan bahwa pada waktu menerima hadiah atau janji tidak perlu dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara itu sendiri, melainkan dapat dilakukan melalui orang lain. Bahwa pada waktu menerima hadiah atau janji tidak perlu dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara itu sendiri, tapi dapat dilakukan oleh orang lain. Hal tersebut juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung nomor 77.K/1973 tanggal 19 November 74 menyatakan bahwa terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi segi menerima hadiah walaupun anggapannya uang yang diterima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya. Lagi pula penerimaan barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri dan atau anak-anak terdakwa. Selanjutnya jurisprudensi dan pendapat ahli dianggap dibacakan. 2. Pengertian hadiah. Adami Sazawi memberikan pengertian hadiah lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang. Selanjutnya dalam halaman 173 pada buku yang sama Adami Sazawi juga menegaskan bahwa perbuatan menerima sesuatu berupa hadiah, benda atau hadiah, baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai kalau nyatanya benda itu telah diterima oleh yang menerima, yakni diperlukan syarat beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan sebenarnya, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna. Kemudian di halaman 174 menjelaskan apakah untuk melakukan perbuatan menerima ini diperlukan unsur kesengajaan, dilihat dari sifatnya dan adanya pengetahuan atau patut menduga mengenai pemberian itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan jabatan. Maka sukar diterima jika dalam melakukan perbuatan menerima tidak disertai pengesengajaan. Dipastikan perbuatan itu dilakukan dengan didorong oleh kehendak untuk mewujudkannya.
Di dalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur kesengajaan secara diam-diam atau terselubung. Namun oleh karena tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan dalam rumusan, maka sengajaan atau kehendak untuk memujikan perbuatan menerima tidak perlu dibuktikan secara khusus. Yang harus dibuktikan cukup pembuktian adanya perbuatan menerima saja. Dengan terbuktinya perbuatan menerima, maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu. Selanjutnya, pendapat ahli dan jurisprudensi dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan pengertian menerima hadiah, sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan menerima hadiah berupa uang yang dinyatakan selesai jika nyatanya benda itu telah diterima oleh yang menerima baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui orang lain yang ditunjuk oleh penerima atau atas pengetahuan penerima. Dengan demikian diperlukan syarat telah beralih kekuasaan atas benda itu ke tangan yang menerima. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang sah yang diajukan oleh penuntut umum berupa keterangan saksi, surat petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti, sebagaimana telah kami uraikan secara lengkap dan cermat dalam bab fakta hukum surat tuntutan ini, maka telah diperoleh fakta hukum adanya perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso telah menerima hadiah berupa uang sebesar 1.280.000.000 rupiah dari Harifan Sidabuke dan uang sebesar 1.950.000.000 rupiah dari Ardian Iskandar Madanaca serta sebesar 29.252.000.000 rupiah dari beberapa penyedia bansos sembako lainnya sebagai akibat atau karena terkait dengan penunjukan PT Pertani, PT Mandala Menangan Sude, dan PT Tiga Pilar Agro Utama serta beberapa perusahaan lainnya sebagai penyedia pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan COVID-19 pada Direktorat PSKPS Kementerian Sosial tahun 2020. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum pemberian uang fee dari Harifan Sidabuke selaku PIC dari PT Pertani dan PT Mandala Menangan Sude, serta dari Ardian Iskandar Madanaca selaku Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama dan para penyedia bansos sembako lainnya, karena telah ditunjuk sebagai penyedia bansos sembako tersebut. Penerimaan uang fee tersebut diawali dengan perintah terdakwa kepada Adi Wahyono, KPA Bansos Sembako, dan Matius Joko Santoso, PPK Bansos Sembako, untuk mengumpulkan uang sebesar 10.000 per paket dari penyedia Bansos Sembako guna kepentingan terdakwa. Perintah terdakwa tersebut menunjukkan adanya kaitan yang erat antara penerimaan uang yang dilakukan oleh Adi Wahyono maupun Matius Joko Santoso dengan perintah terdakwa kepada Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso untuk mengumpulkan uang fee dari penyedia dalam pengadaan bansos sembako di Direktorat PSKPS Kementerian Sosial tahun 2020. Bahwa sebagai tindak lanjut dari perintah terdakwa tersebut, maka Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso kemudian menerima sejumlah uang fee dari beberapa perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan bansos sembako penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial tahun 2020 sebagai berikut. A. Terkait penerimaan uang fee sebesar 1.280.000.000 dari Harifan Sidabuke terkait dengan penunjukan PT Pertani Persero dan PT Mandala Menangan Sude. Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum mengenai adanya penerimaan uang fee oleh terdakwa melalui saksi Adi Wahyono dan saksi Matius Joko Santoso yang seluruhnya sebesar 1.280.000.000 rupiah dari Harifan Sidabuke sebagai akibat atau karena terkait dengan penunjukan PT Pertani dan PT Mandala Menangan Sude sebagai penyedia pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan COVID-19. Pemberian uang fee oleh Harifan Sidabuke pada Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso dilakukan secara bertahap, yaitu pada pertengahan bulan Mei 2020 bertempat di ruang unit layanan pengadaan Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya nomor 28 Jakarta Pusat. Matius Joko Santoso menerima uang fee dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai 100 juta rupiah atas penunjukan PT Pertani sebagai penyedia bansos sembako tahap 1 dengan 90.366 paket. Pada akhir bulan Mei 2020 bertempat di ruang ULP Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya nomor 28 Jakarta Pusat. Matius Joko Santoso kembali menerima uang fee dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai 100 juta rupiah untuk penunjukan PT Pertani sebagai penyedia di tahap 3 dengan kuota
sebanyak 80.177 paket dan tahap komunitas sebanyak 50.000 paket. Pada tahap 5, PT Pertani kembali mendapatkan kuota paket bantuan sembako penanganan COVID-19 sebanyak 50.000 paket, sehingga pada awal bulan Juni 2020 bertempat di ruang ULP, Kementerian Sosial, Jalan Salemba Raya nomor 28 Jakarta. Matius Joko Santoso menerima uang dalam bentuk Singapura kurang lebih senilai 100 juta rupiah. Pada tahap 6, PT Pertani Persero kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan COVID-19 sebanyak 75.000 paket, sehingga pada pertengahan bulan Juni 2020 bertempat di ruangan ULP, Kemensos, Jalan Salemba Raya 28 Jakarta. Matius Joko Santoso menerima uang fee dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai 100 juta rupiah. Pada tahap 7, untuk penunjukan PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude dalam pengadaan bansos COVID-19 dengan kuota 150.000 paket pada sekitar bulan Juli 2020 bertempat di ruangan ULP Kemensos, Jalan Salemba Raya nomor 28 Jakarta. Matius Joko Santoso menerima uang fee dalam bentuk dolar Singapura kurang lebih senilai 180 juta rupiah, dan Adi Wayono juga menerima uang fee sebesar 50 juta rupiah dari Harifan Sidabuke yang diterima di ruangan kerja Kepala Biro Umum Kementerian Sosial. Pada tahap 8, PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude kembali mendapatkan kuota bantuan paket sembako penanganan COVID-19 sebanyak 160.000 paket, sehingga pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2020 bertempat di Bosa KP, lantai 1 Mall Apartemen Pramuka City, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Timur. Matius Joko Santoso melalui Sanjaya menerima uang fee dari Harifan Sidabuke sebesar 150 juta rupiah. Pada tahap 9, PT Pertani dan PT Hamonangan Sude kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan COVID-19 sebanyak 188.713 paket, sehingga pada awal bulan September 2020 bertempat di parkiran P1 Kantor Kemensos Cawang Kencana Jakarta Timur. Matius Joko melalui Sanja menerima uang fee dari Harifan Sidabuke sebesar 200 juta rupiah. Masih dalam bulan September 2020, bertempat di Klub Raya Jalan Jenderal Sudirman Kafling 53, Kafling 5253 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Matius Joko menerima uang fee dari Harifan Sidabuke sebesar 50 juta rupiah, dan Adi Wayono juga menerima uang fee dari Harifan Sidabuke sebesar 50 juta rupiah di ruangan kerja Adi Wayono pada Biro Umum Kementerian Sosial. Pada tahap 10, PT juga menerima uang fee dari Harifan Sidabuke sebesar 50 juta rupiah di ruangan kerja Adi Wayono pada Biro Umum Kementerian Sosial. Pada tahap 10, PT Pertani Persero dan PT Mandala Hamonangan Sude kembali mendapatkan kuota paket bantuan sosial sembako penanganan COVID-19 sebanyak 200.000 paket, sehingga pada pertengahan bulan Oktober bertempat di parkiran P1 Kementerian Sosial, Cawang Kencana, Kota Jakarta Timur. Matius Joko melalui Sanjaya menerima uang fee dari Harifan Sidabuke sebesar 200 juta rupiah. Penerimaan uang fee sebesar 1.950 juta rupiah dari Ardian Iskandar Madanaca terkait penunjukan PT 3 Pilar Agro Utama, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta dari keterangan saksi Adi Wayono, Matius Joko Santoso, Ardian Iskandar Madanaca, Nusulia Hamsanus Sution, Helmi Rifai, dan saksi Handi Rezangka mengenai adanya penerimaan uang fee oleh terdakwa melalui saksi Adi Wayono dan saksi Matius Joko Santoso yang seluruhnya Rp1.950.000 dari Ardian Iskandar Madanaca sebagai akibat atau karena terkait dengan penunjukan PT 3 Pilar Agro Utama sebagai penyedia pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan COVID-19 pada Direktorat PSKBS Kemensos tahun 2020. Bahwa uang fee sebesar Rp1.950 juta diberikan setelah PT 3 Pilar Agro Utama ditunjuk sebagai penyedia dalam tahap 9, 10, 12 dan komunitas pengadaan bansos sembako dalam penanganan dampak COVID-19 Kementerian
sosial tahun 2020 yang diberikan kepada Matius Joko, yang diberikan melalui Matius Joko Santoso dalam 3 tahap, yaitu ada tanggal 15 Oktober 2020 bertempat di kantor Kemensos, Cawang Kencana, Jalan Majen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, uang sebesar 800 juta rupiah yang diserahkan oleh Ardian Iskandar Manadaca. Pada sekitar bulan November 2020, bertempat di Coffee Shop lantai 1 Hotel Grand Orchard, Jalan Raja Wali Selatan Raya 1B Kemayoran, Jakarta Pusat, uang sebesar 350 juta rupiah diserahkan oleh Ardian Iskandar Manadaca. Pada sekitar bulan November 2020, bertempat di ruang kerja Matius Joko Santoso di kantor Kementerian Sosial Salemba, Jakarta Pusat. Matius Joko Santoso menerima uang fee sebesar 800 juta rupiah dari Ardian Iskandar Manadaca yang diserahkan oleh Hadi Rezangka selaku orang suruhan Nuzulia Hamzah Nasution. Dilanjutkan yang mulia.